Kelas 12, hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari materi kita, di mana hari ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tapi pembahasan kita kali ini nggak akan serinci pembahasan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena sebenarnya ini sudah dibahas di semester 2 kelas 12, kelas 11 maksud saya. Dulu kamu sudah belajar mengenai sistem reproduksi. Nah, itu sebenarnya pertumbuhan perkembangan pada hewan itu dibahas di sistem reproduksi. Dan juga faktornya itu contohnya hormon pada hewan tumbuhan, pada hewan itu sudah dibahas juga kelas 11 di sistem koordinasi. Jadi ini untuk mengingatkan kembali dan supaya kamu bisa membedakan bagaimana perbedaan pertumbuhan perkembangan pada hewan dan juga pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini nanti dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama namanya fase embrio atau embrionik, yang kedua nanti ada fase pasca embrio atau pasca embrionik. Nah, fase embrio ini diawali dengan terjadinya fertilisasi. Terjadi fertilisasi, dibentuklah zigot. Lalu nanti zigot itu akan mengalami pembelahan, tapi di sini pembelahannya secara langsung, bukan yang dengan tahapan seperti tahapan profase, metafase, anafase, telofase, nggak pakai itu. Jadi langsung aja dia mengalami pembelahan dari zigot menjadi morula, morula menjadi blastula, blastula menjadi gastrula. Nah, nanti si gastrulanya inilah yang akan membentuk lapisan tubuhnya si embrio, atau kita bisa amati pada gambar ini. Nah, yang pertama itu dimulai dari awal atas itu ada zigot mengalami pembelahan, 8 sel itu masuk ke morula ya. Lalu morula ini nanti membelah lagi, masuklah dia ke blastula. Nah, blastula ini kalau kita potong dia membentuk ruang atau rongga di dalam. Jadi rongganya itu disebut dengan blastosol. Lalu nanti proses pembentukan dari blastula ke gastrula itu nanti akan membentuk invaginasi. Invaginasi itu apa? Itu proses pelipatan. Nah, kamu bisa lihat di situ yang tadinya dia bulat dia agak melipat ke dalam, sehingga nanti dia akan membentuk 3 lapisan pada embrio. Nah, lapisan itu apa aja? Ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Itu karena ada tadi pelipatan ke arah dalam dari lapisan terluar itu. Itu tadi disebut invaginasi gitu ya. Next. Setelah terbentuk lapisan tubuh oleh gastrula tadi, di gastrula terbentuk lapisan tubuh. Lapisan tubuh ini ada 2 jenis. Ada yang namanya diploblastik, ada kata di berarti 2 ya. Berarti di sini dia terdiri dari 2 lapis aja. Tadi kan ada 3 tuh. Yang kedua ini ada 3 ya. Tadi kan ada 3 yang saya sebut, ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Nah, tapi ternyata makhluk hidup itu nggak semuanya punya 3 lapis, ada yang punya 2 lapis. Nah, kita bahas yang 3 lapis dulu ya. Yang 3 lapis tadi, yang pertama ada ektoderm, yang kedua ada mesoderm, yang ketiga ada endoderm. Kita bahas satu-satu. Kalau dia ektoderm, ini nanti lapisan yang akan berkembang menjadi indera, kulit, rambut, saraf, kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak. Ini bisa kamu ingat dengan cara ikurasakel. Ikurasakel, i indra, ku kulit, ra rambut, sa saraf, kel kelenjar minyak dan kelenjar keringat gitu. Itu kalau dia yang ektoderm. Lalu yang mesoderm. Mesoderm ini nanti berkembang menjadi tulang, alat ekskresi, tapi di sini ekskresi khusus untuk ginjal aja ya. Jadi dia cuman ginjal. Ekskresi itu kan ada banyak ya kan, ada apa namanya itu, saluran itu ada kantung kemih dan lain sebagainya, tapi di sini dia cuman ginjalnya aja. Lalu ada peredaran darah, ada jaringan ikat, ada reproduksi, dan juga otot. Otot sama tulang ini sebenarnya sama-sama sistem gerak, tapi supaya gampang ingatnya di sini saya kasih singkat tedireot. 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 T itu tulang, E itu ekskresi khususnya ginjal, D itu adalah peredaran darah, ingatnya darah gitu ya. I itu adalah ikat, dari jaringan ikat. Re itu reproduksi, ot itu otot. Jadi tedireot. Tulang, ekskresi, darah, ikat, reproduksi, otot gitu. Yang terakhir ada endoderm, endo dalam gitu ya. Nah, pada endoderm ini nanti dia akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, hati, pankreas, dan juga kelenjar tiroid. Cara ingatnya, cerna hapati, pencernaan hati, pankreas, pencernaan pernapasan. Cer itu cerna, na itu napas, ha itu hati, pa itu pankreas, ti itu tiroid. Jadi pencernaan, pernapasan, hati, pankreas, dan juga tiroid. Nah, kalau yang diploblastik dia itu hanya punya 2.
hanya punya ektodem dan juga endodem. Jadi dia nggak punya mesodem, nggak punya tulang, nggak punya ginjal, nggak punya peredaran darah. Maksudnya organ-organ peredaran darah. Jadi dia nggak punya jantung gitu ya, nggak punya jaringan ikat, nggak punya sistem reproduksi, jadi nggak punya otot. Jadi reproduksinya, sirkulasi di dalam tubuhnya itu nggak melalui sistem-sistem itu. Ini contohnya itu terdapat pada Porifera dan juga Solentrata. Jadi Porifera Solentrata itu seperti kita tahu reproduksinya itu mereka nggak memerlukan sistem reproduksi seperti contohnya yang ada pada manusia gitu ya. Nah next, ini setelah terbentuk lapisan tubuh nanti kan ini akan menjadi contoh, ini ektodem menjadi indera, mesodem menjadi tulang, endodem menjadi sistem pencernaan gitu kan. Itu nanti setelah ini itu akan membentuk organogenesis. Itulah tadi pembentukan organ-organ itu tadi dari lapisan ektodem, mesodem dan juga endodem. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada fase pasca embrionik, di mana di fase ini itu biasanya makhluk hidup itu mengalami perkembangan yang secara utuh. Nah, ini tapi dia ada dua jenis, berbeda dia pada invertebrata dan vertebrata itu berbeda. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pada invertebrata ya. Nah, pada invertebrata waktu dia memasuki fase pasca embrionik ini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama dia mengalami regenerasi, perbaikan jaringan yang rusak. Jadi begitu invertebrata memasuki pasca embrionik, dia itu sudah memiliki tubuh yang sempurna. Jadi kalau ada yang rusak, nah rusak itu akan diperbaiki. Atau kalaupun ada dia yang belum sempurna, itu contohnya pada serangga, itu terjadi proses penyempurnaannya itu di pasca embrionik. Nah, jadi yang kedua pada serangga itu terjadi metamorfosis. Nggak cuma serangga ini ya, metamorfosis. Oh iya, maksud saya yang punya sayap. Nah, di sini ada 3 jenis, ini juga udah dibahas kelas 10, ada ametabola, ada holometabola, ada hemimetabola. Kalau ametabola itu dia dari telur, ametabola itu nggak pakai tahapan ya, dari telur langsung dewasa ya. Itu contohnya pada kutu buku. Kutu buku ini bukan orang yang rajin belajar pakai kacamata, bukan itu kutu buku ya. Kutu buku ini serangga yang bisa merusak buku, makanya disebut dengan kutu buku ya. Itu ametabola. Kalau holometabola ini yang sempurna, metamorfosis sempurna. Ini telur, larva, pupa, imago, contoh pada kupu-kupu dan lalat. Kalau hemimetabola yang tidak sempurna, setelah jadi telur dia akan menjadi serangga muda, nimpa, lalu menjadi serangga dewasa atau imago. Contohnya terjadi pada kecoa dan juga belalang. Ini kalau pada yang invertebrata. Kalau pada vertebrata maksud saya, ini langsung aja saya kasih contoh manusia. Karena kalau pada contohnya kambing atau apalagi yang vertebrata, buaya, kadal gitu, mirip dia prosesnya ya. Jadi yang paling kompleks, yang paling rumit itu punya manusia. Jadi langsung aja kita ke yang rumitnya gitu ya. Yang pertama itu ada periode prenatal. Nah, di sini dia ada beberapa periode, ada prenatal, ada infansi, ada bayi, ada periode anak, ada periode remaja, dan ada periode dewasa. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas dari yang periode prenatalnya dulu. Nah, di periode prenatal ini kita bisa amati di dalam gambar berikut. Nah, periode prenatal ini itu terjadi ketika belum bayi lah ya, zigot, embrio itu masih berada di dalam kandungan. Jadi dari masa konsepsi sampai di 9 bulan di dalam kandungan, inilah yang terjadi. Nah, jadi ketika sudah terjadi proses fertilisasi, melebur sel sperma dengan sel telur, terjadi pembuahan, itu nanti udah terjadi peleburan antara inti sperma dengan inti sel telur, itu nanti kan mengalami pembelahan ya kan, mengalami pembelahan. Itu kamu lihat di gambar yang B, itu sudah umur 36 jam setelah fertilisasi. Lalu setelah itu masuklah dia ke yang C. Setelah 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan. Jantung mulai berdetak dan otak mulai berkembang. Nah, jadi setelah dia usianya 1 bulan itu sudah bisa dicek denyut jantungnya gitu ya. Karena dia udah mulai ada detakan jantung. Bukan berarti yang dia 2 sel
yang 36 jam itu belum ada peredaran darah. Bukan berarti kan jantung itu untuk peredaran darah ya kan. Bukan berarti itu belum ada peredaran darah, sudah ada tapi masih dikendalikan oleh jantungnya si ibu gitu ya. Jadi di kepala waktu di bagian yang C itu pun masih dikendalikan oleh ibu, tapi dia detak jantungnya sudah mulai terasa, itu menyesuaikan dengan detak jantung si ibu nanti. Lalu yang di D itu setelah 5 minggu ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan juga kaki. Lalu ekor embrionya itu nanti akan menyusut. Jadi kan embrio kita itu punya ekor ya, sama embrio kita dengan embrionya buaya yang punya ekor, apalagi ya yang punya ekor itu sama bentuknya, cuman kalau pada kita itu nanti lama-lama akan menyusut gitu ya. Lalu di usia 5 minggu ini sudah ada calonnya tangan dan calonnya kaki gitu. Next itu ada yang di E. Setelah 8 minggu embrio yang kini disebut dengan janin telah memiliki jemari-jemari mungil. Berarti dia umurnya 2 bulan ya. 2 bulan itu sudah bisa kelihatan 5 jarinya, juga jari tangan dan juga jari kakinya gitu. Next itu yang 28 minggu, ini berarti 7 bulan ya. Kalau 7 bulan dia udah sempurna. Makanya ada bayi yang sudah bisa lahir di usia 7 bulan ya kan. Itu tergantung nanti keadaan bayinya di dalam kandungan ibunya. Nah, ada keadaan-keadaan di mana bayi itu harus dilahirkan di usia yang 7 bulan. Nah, 7 bulan ini sudah usia sempurna, jadi bayi 7 bulan sudah bisa dilahirkan karena dia sudah terbentuk semua. Nah, tetapi biasanya di bayi yang 7 bulan ini itu disebut prematur. Kenapa disebut prematur? Matur itu artinya matang, pre itu artinya sebelum ya. Berarti prematur itu disebut sebelum matang. Jadi kalau bayi usia 7 bulan itu disebut belum matang. Kenapa disebut belum matang? Sebenarnya bukan berarti belum, kalau organ-organnya sudah terbentuk semua, cuman belum matang. Contoh kulitnya juga belum matur, belum matang. Jadi masih yang strukturnya belum seindah seperti bayi yang lahir sempurna. Jadi dia itu kulitnya biasanya masih agak gelap warnanya atau pucat gitu. Dan lain-lain sebagainya, banyak ya ciri-cirinya. Lalu yang terakhir itu sudah 38 minggu. Itu biasanya bayinya sudah muter, dia sudah muter, jadi posisi kepalanya itu menuju ke rahim ibu. Dia itu biasanya sudah siap dilahirkan. Nah, ini adalah bayi yang matur, tidak lagi prematur, berarti dia sudah matang. Next, yang selanjutnya itu periode infansi, ini dari usia 0 sampai 2 minggu. Langsung aja dilihat gambarnya. Nah, ini adalah periode infansi. Jadi usia 0 sampai 2 minggu. Di sini biasanya bayi itu belum bisa melihat dari kalau 2 minggu sudah sih, maksud saya awal-awal dilahirkan mungkin beberapa hari belum bisa melihat dengan sempurna. Kenapa? Karena matanya itu masih menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi mulai menerima cahaya sedikit demi sedikit, nanti lama-lama dia mulai bisa melihat dengan jelas. Makanya biasanya di sini dia itu belum terlalu sering membuka mata. Ataupun kalau dia membuka mata itu proses penyesuaian diri gitu ya. Begitu juga dengan kulitnya. Kulitnya kan mengalami oksidasi ya, difusi oksigen dari udara itu ke kulit kita, ke kulit si bayi. Nah, di sini jadi dia masih proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Next. Selanjutnya ini ada periode bayi. Usianya 2 sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun itu masih disebut bayi ya. Ini dia gambarnya. Nah, di sini dia sudah menyesuaikan diri. Jadi setelah menyesuaikan diri dengan lingkungan, udah terbiasa, maka terjadilah proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuhnya. Yang tadinya dia cuman bisa tiduran, sudah mulai bisa guling-guling, sudah mulai bisa jalan, merangkak gitu ya. Ini proses ini yang terjadi pada bayi. Next itu periode anak. Nah, di periode anak ini terjadi di usia 2 sampai 13 tahun. Ini adalah periodenya bermain biasanya. Jadi kalau kamu masih suka main-main, mungkin kamu masih anak-anak gitu ya. Jadi periode ini ada dibagi menjadi 2, ada periode anak awal, nanti ada periode anak akhir. Di periode anak awal itu 2 sampai 6 tahun. Nah, ini dia gambarnya. Nah, yang kedua periode anak akhir itu 7 sampai 13 tahun. Ini dia gambarnya. Oke, langsung aja next ya. Selanjutnya itu ada periode remaja. Nah, kamu sedang ada di periode ini. Periode remaja juga ada 2. Ada periode pubertas awal dan juga pubertas akhir. Pubertas awal itu dari usia
sekitar 11 sampai 16. Kalau pubertas akhir itu sekitar 13 atau 14 sampai ke 21. Nah, ini yang awal, ini yang akhir. Gitu ya. Next, ada periode dewasa. Dewasa 22 tahun sampai akhir hidup ya, sampai meninggal saya buat di sini. Ini ada 3. Ada dewasa awal. Nih, dewasa awal itu usianya 21 sampai 40 tahun. Ada dewasa madya itu usianya 40 sampai 60 tahun. Lalu ada dewasa akhir, ini umurnya 60 sampai meninggal. Nah, inilah proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Silakan dicatat. Saya rasa nggak banyak dan nggak perlu terlalu menjadi beban. Nggak banyak, gambarnya nggak perlu digambar, langsung aja yang penting-pentingnya aja. Berarti cuma di awal-awal itu sepertinya yang penting fase embrio. Baru yang pasca embrio ya kamu tulis aja periode invasi 0 sampai 2 minggu, periode bayi 2 sampai begitu seterusnya sampai akhir. Oke. Kalau ada yang mau bertanya atau penjelasan saya kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ke saya melalui Japri. Nah, berarti materi kita di bab ini sudah selesai. Karena sudah selesai, maka minggu depan jadwal kita itu di hari Rabu. Berarti minggu depan hari Rabu jam 11 sampai jam 12 kita itu PH ya, penilaian harian. Itu nggak pakai lisan, saya buat pakai Google Form. Jadi nanti saya kasih batasan waktu, jadi pergunakan waktumu dengan baik. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan yang saya bisa berikan pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar, salam sehat.